Halo semuanya, selamat datang di video ini di channel aku, Muhammad Ali Fahrudin. Hari ini kita akan membahas konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, lalu kelebihan pendekatan basis data, dan resiko yang menyertainya, dan juga ada database lifestyle. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama ini kita akan membahas konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Lalu, basis data digunakan dalam berbagai sistem informasi, mulai dari aplikasi perbankan hingga media sosial. Nah, contohnya itu pada umumnya basis data adalah sistem manajemen pelangganan, di mana data pelangganan tersimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Lalu kita membahas kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelumnya adanya basis data itu, data biasanya disimpan dalam sistem file tradisional. Namun pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu adanya redundansi dan inkonsisten data. Data yang sama dapat disimpan beberapa tempat menyebabkan inkonsistensi. Lalu contoh yang kedua itu kesulitan dalam akses data. Data di mana pencarian informasi itu memerlukan penulisan kode yang kompleks. Lalu yang ketiga itu ada keamanan yang kurang. Kenapa dibilang keamanan yang kurang? Karena tidak ada mekanisme kontrol akses yang baik. Lalu yang keempat itu ada kurang fleksibel. Setiap perubahan itu dalam struktur file memerlukan pemrograman ulang. Jadi harus ada struktur program yang bisa dibilang diulang. Lalu yang ketiga itu kita membahas kelebihan mendekatkan basis data. Pendekatan berbasis data itu mengatasi kelemahan pemrosesan file tradisional dengan beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya itu ada 5 yaitu yang pertama redundasi, data disimpan secara terpusat, menghindari duplikasi. Nah, yang kedua itu konsistensi data, di mana aturan integritas diterapkan untuk menjaga konsistensi. Lalu yang ketiga itu ada kemudahan akses, di mana pengguna itu dapat mengakses data menggunakan bahasa query seperti SQL. Yang keempat itu ada keamanan data. Data itu dapat dikonfigurasi dengan izin akses tertentu. Nah, lalu yang kelima itu ada pemulihan data. Jadi sistem data itu memerlukan backup. Dapat bisa dipemulihkan terjadi apa yang terjadi itu bila data itu misalnya gagal. Lalu yang keempat itu kita bahas risiko dalam penggunaan basis data. Meskipun data memiliki banyak kelebihan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, yaitu ada 3. Yang pertama ada keamanan dan privasi juga. Yang kedua ada kegagalan sistem. Yang ketiga ada biaya implementasi. Lalu kita bahas database lifestyle. Yang pertama itu merencanakan planning. Jadi kalau kita ingin menentukan tujuan itu, kita itu harus ada planningnya itu. Jadi yang dibutuhkan dari basis data itu. Jadi setiap kita ingin menggunakan basis data itu ada perencanaannya dulu.
Lalu yang kedua itu ada analisis. Nah, lalu dari perencanaan itu ada analisis, di mana pengumpulan data itu harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga itu ada perancangan atau desain. Nah, setelah perencanaan ada analisis, lalu juga ada perancangan. Jadi perencanaan itu menggunakan model yang konseptual dan logis, lalu juga fisik basis data. Keempat itu ada implementasi, menginstal dan mengonfigurasi sistem basis data. Lalu yang kelima itu ada pengujian atau testing. Nah, setelah dari 4, jadi ada perencanaan, planning, analisis, design, implementation, dan testing. Lalu serta itu terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance atau memperbarui dan mengoptimalkan basis data secara berskala. Itulah penjelasan dari channel saya itu, dimana tentang konsep data basis data, kelemahan pemrograman file tradisional, kelebihan basis data dan risiko yang ada, dan siklus hidup basis data. Semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.